Halo jombloan dan jomblowati dimanapun Anda berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya Bang Kodrat yang mau mengisi waktu gabut kalian dengan mendongeng sebuah film. Kali ini saya akan merangkum sebuah film yang menceritakan tentang hancurnya sebuah rumah tangga karena hadirnya sosok orang ketiga. Bukan karena ia seorang pelakor, melainkan seorang Febinor. Dikisahkan si mama ini menjalin hubungan gelap dengan mantan pacarnya yang dulu. Oke, tanpa buang-buang kota lagi, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Film diawali dengan diperlihatkan seorang wanita karir yang bernama Bora, yang sepulang kantor ia malah mampir ke sebuah apartemen milik selingkuhannya yang bernama Ilbum. Mereka berdua sudah berjanjian untuk melakukan kegiatan esek ATM. Si Bora sendiri memiliki seorang suami yang bernama Minki, seorang pengangguran yang sedang kebingungan mencari pekerjaan. Di sela-sela waktu sehabis berkeliling mencari loker, si Minki selalu mampir ke sebuah toko buku untuk mencari sebuah novel romantis kesukaannya. Sampai akhirnya Minki menemukan sebuah novel yang membuatnya tertarik. Minki pun dibuat menangis terseduh-sedang oleh isi cerita novel tersebut. Setelah rampung membaca novel, kegiatan Minki berlanjut dengan menjemput anaknya yang dititipkan di tempat penitipan bayi. Saat di pertengahan jalan mau pulang, Minki bertemu dengan rekan lamanya yang bernama Myong. Myong baru saja pindah dari rumah lamanya dan secara kebetulan rumah baru Myong itu berdekatan dengan rumah Minki. Sesampainya di rumah, Minki terlihat sangat pro sekali dalam mengurusi bayi. Minki menggantikan semua tugas yang seharusnya dilakukan oleh Bora sebagai seorang ibu. Kita kembali lagi ke Bora dan Ilbom. Sehabis melakukan gesek ATM, Ilbom mengabadikan momen-momen kebahagiaan Bora. Ketika Bora menggeledah album foto milik Ilbom, Bora tak sengaja menemukan cincin atau surat cinta mereka berdua yang sudah Ilbom simpan bertahun-tahun lamanya. Si Ilbom ini sebenarnya adalah pacar Bora sewaktu mereka muda, saat Bora belum menikah dengan Minki. Pagi harinya, Minki bertanya mengapa semalam Bora pulang selarut itu. Bora pun membunyikan fakta perselingkuhannya dengan sangat cantik. Ia menjawab bahwa semalam ia habis karaoke bersama teman-temannya yang kini mengakibatkan suaranya menjadi habis. Setelah itu, Minki menjalani hari-harinya seperti biasa. Minki masih berusaha untuk mencari pekerjaan, namun nasib sial menimpa pada Minki. Ia harus menimpa berbagai penolakan atas lamarannya. Karena sedikit frustasi dan kurang ngopi, Minki pun kembali ke toko buku langganannya untuk melampiaskan kekesalannya dengan membaca novel romantis kesukaannya. Setelah selesai membaca novel, Minki memutuskan untuk belanja kebutuhan dapur di supermarket. Di sisi lain, Bora yang sudah janjian dengan Ilbom makan siang memutuskan untuk tidak datang. Karena pada dasarnya di dalam lubuk hati terdalam Bora masih ada nama Minki. Pada malam harinya, si Bora akhirnya melakukan kegiatan yang sudah sewajarnya dilakukan oleh seorang ibu. Minki sendiri menyiapkan makanan, membersihkan tempat, dan menonton sinetron Ikatan Rafia. Si Bora menjadi marah-marah karena Minki menonton sinetron dengan suara yang sangat keras yang menyebabkan ia tidak fokus mengerjakan pekerjaan. Atas kemarahan itu, Bora menegaskan kembali bahwa dirinya lah yang bertugas mencari uang dan Minki harus menghargainya. Pertanyaan Bora ini menusuk tajam hati Minki, dan sebagai lelaki, Minki merasa menjadi suami yang tak berguna. Bahkan sekarang ritual gesek ATM mereka berdua terasa garing dan tak segerget seperti biasanya. Keluarga mereka pun tidak romantis. Dan untuk memuaskan nafsu birahinya, kini Bora selalu pergi menemui Ilbom untuk bergesek ria. Suatu hari ketika Ilbom berada di tempat kerja Bora, tiba-tiba Minki datang berkunjung. Pertemuan antara Minki dan Ilbom pun tak terelakkan lagi. Tetapi si Ilbom bertingkah seakan-akan ia tidak memiliki hubungan apapun dengan Bora. Ilbom pun memperkenalkan diri pada Minki sebagai seorang editornya Bora. Saat itu juga Bora dan Ilbom dengan cantiknya bersandiwara. Sepulang kerja, Bora menyuruh Minki untuk mengantarkannya ke suatu tempat untuk menemui partner kerjanya. Namun hal ini hanyalah sebuah tipu muslihat belaka yang dilakukan Bora agar ia bisa bertemu dengan Ilbom. Di sini juga tak seperti hari-hari biasanya, Bora luput tak membawa kunci serep apartemen milik Ilbom. Di sisi lain, Minki menemukan sebuah kunci aneh yang memiliki nomor apartemen. Atas penasaran, Minki memutuskan untuk mendatangi apartemen tersebut esok hari. Di dalam apartemen tersebut, Minki sangat terkejut karena ia mendapati foto-foto istrinya tengah bersama Ilbom. Bahkan ia juga menemukan foto anaknya yang sedang dalam pelukan Ilbom. Kejadian ini membuat Minki merasa sangat sedih. Ia merasa kecewa atas perselingkuhan yang dilakukan istrinya. Hal ini menjadi mempengaruhi mental Minki. Hari selanjutnya di toko buku langganannya, tak seperti biasanya Minki malah membaca novel misteri. Bahkan ketika diajak bicara Bora, Minki menjadi terlihat murung dan hanya mengeluarkan sekata dua kata untuk menjawab pertanyaan yang dilontarkan Bora.
Singkat cerita, ketika Bora sedang bersama Ilbum, ia tak sengaja menemukan perlengkapan bayi di apartemen Ilbum. Bora pun menanyakan apa maksud dari Ilbum, dan ternyata Ilbum ini ingin mengajak Bora menjalin hubungan ke jenjang yang lebih serius. Bora yang menganggap hubungan antara mereka berdua hanya untuk bersenang-senang. Ketika itu Bora menjadi marah kepada Ilbum. Karena hal ini juga Bora menjadi sadar bahwa perbuatannya selama ini dengan Ilbum sudah di luar batas. Atas rasa bersalahnya, Bora pun mencoba untuk memperbaiki diri sebagai seorang istri dan melakukan beberapa kegiatan yang seharusnya ia lakukan, seperti mencuci baju, masak, dan lain-lain. Bora juga meminta maaf kepada Minki atas sikapnya beberapa hari lalu yang sedikit kasar. Minki pun mengetahui perselingkuhan yang dilakukan Bora. Dengan hati yang sudah patah, ia terlihat begitu datar ketika merespon pembicaraan Bora. Scene selanjutnya ketika Minki pamit untuk mengganti rem mobilnya, kesempatan ini dimanfaatkan Ilbum untuk mengajak Bora bertemu. Ilbum mendatangi apartemen Bora dan memaksanya untuk pergi bersama karena Bora harus menjaga anaknya. Bora kebingungan untuk mengambil langkah dalam situasi ini, dan ternyata Bora lebih memilih menghabiskan waktu bersama Ilbum daripada menjaga anaknya sendiri. Dan dengan water dose-nya, Bora memberi ASI yang sudah dicampur dengan obat bius agar si bayi tertidur saat ia tinggal. Kini pertemuan mereka dibumbui dengan sedikit percekcokan, dan diketahui Ilbum ternyata memiliki ambisi untuk menikah dengan Bora dan mengasuh anak Bora. Kemudian ketika Minki pulang, ia mendapati anaknya yang dalam kondisi demam. Minki pun segera membawa anaknya ke rumah sakit untuk mendapat pertolongan pertama. Beberapa saat kemudian dokter mengatakan bahwa si bayi telah keracunan obat. Singkat cerita, karena kondisi bayi mulai stabil, dokter menyarankan Minki untuk membawa anaknya pulang. Dan saat Minki sudah sampai di apartemennya, ia lagi-lagi dibuat terkejut ketika melihat istrinya sedang bermesraan dengan Ilbum. Minki pun bersembunyi agar tak mengganggu kegiatan yang sedang mereka lakukan. Namun bukannya segera pergi pulang, Ilbum malah kembali lagi dan berkantor ria dengan Bora. Hal ini dilihat langsung oleh Minki sebagai seorang pria yang setia. Minki merasa sangat teramat kecewa kepada istrinya. Keesokan harinya, Minki menyuruh temannya Miyong untuk mengantarkan ke stasiun. Minki berpamitan akan pergi melayat temannya yang meninggal karena kanker. Tetapi karena Miyong sudah pergi, Minki turun lagi dari kereta. Minki segera pergi ke apartemen Ilbum dan mencari rambut Ilbum. Minki juga mengambil sebilah pisau yang ia temukan di laci milik Ilbum. Kemudian Minki pun bergegas pergi. Di sisi lain, ketika Bora sudah berada di rumah, ia kaget karena fotonya saat berada di apartemen Ilbum sudah menempel di kaca kamarnya. Bora pun segera menghubungi Ilbum dan mengatakan perihal foto tersebut, namun tiba-tiba lampu kamarnya mati dan Minki datang untuk mencekik Bora lalu menikamnya beberapa kali. Hal ini Minki pelajari dari buku misteri yang ia baca beberapa hari yang lalu. Minki melakukan pembunuhan ini dengan sangat terencana dan terstruktur. Bahkan ia mengamankan barang bukti dengan sangat rapi. Ilbum yang mengetahui Bora dalam bahaya, ia segera mendatangi apartemennya. Kemudian Minki pergi menaiki kereta untuk menyempurnakan rencana pembunuhan ini agar seolah-olah kejadian tersebut sedang berlangsung. Minki tidak sedang berada di sana. Keesokan harinya, kemudian ketika Miyong datang ke apartemen Minki, ia dengan kagetnya menemukan Bora sudah terbujur kaku. Polisi pun mengambil alih dan menyelidiki kematian Bora. Polisi menginterogasi Minki dan dengan tenangnya ia menjawab beberapa pertanyaan dengan lancar dan sangat meyakinkan. Polisi juga menginterogasi Miyong, di mana Miyong menjelaskan saat ini Minki menghubunginya dan menyuruh Miyong membawakan popok dan softtek untuk si bayi. Dan kini pelaku pembunuhan mengarah kepada Ilbum. Atas beberapa barang bukti yang ditemukan, polisi menjadikan Ilbum sebagai tersangka. Di ending film, kita diperlihatkan Minki menjalani kehidupan bersama anaknya dengan kehampaan, dan cerita pun berakhir. Pesan yang terkandung dalam film ini adalah buang jauh-jauh kenangan bersama mantan Anda. Itu saja. Jangan lupa like, subscribe, and share video ini biar kami lebih semangat lagi dalam membuat video. Cekap semanten, matur nuwun. Metang di selur.